Tahapan sebelum menerima gajian pertama YouTube. Ini gua buat ketika teman-teman sudah melakukan monetisasi dan diterima monetisasinya oleh YouTube. Yang pertama, tunggu $10 pertama. Kenapa harus menunggu hal seperti ini? Agar kita bisa mendapatkan tahap selanjutnya. Ketika kita bikin channel YouTube, pasti kita akan melaksanakan namanya mengaktifkan semua iklan di video kita. Ya, itu ketika kita monet, dalam dashboard itu akan muncul notifikasi untuk mengaktifkan iklannya. Nah, kita aktifkan nih iklannya nih. Waktu itu bisa otomatis ya, dan ini kita pilih yang otomatis, jangan yang manual teman-teman. Kalau kita pilih yang manual, kita bakal repot sendiri. Pilih yang otomatis semuanya akan ada iklannya. Dan ketika ditonton video itu, kita akan mendapatkan penghasilan. Biasanya penghasilan ini ditentukan oleh nilai RPM atau seberapa lama penonton menonton video kita. Dan biasanya dari durasi juga. Kalau misalnya durasi 10 menit lah, atau 15 menit, atau 20 menit, itu bakal lebih enak. Jadi YouTube bakal nampilin yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan video-video yang berdurasi 5 menit lah, atau cuma 4 menit yang lebih singkat. Karena penghasilan itu kan dari iklan ya, otomatis YouTube juga bakal memilih mana yang video yang terbaik. Jadi kalau kita mau bikin video yang terbaik, ditentukan oleh satu RPM atau durasi tonton. Atau juga bisa RPM itu nilai per 1000 view dibayar segitu. Jadi itu RPM itu ditentukan oleh seberapa lama penonton itu nonton video kita atau durasi tonton rata-ratanya. Ini pengalaman pribadi. Kalau teman-teman mau ada komentar bisa. Oke, jadi teman-teman harus tentukan hal-hal penting tadi. Jangan hanya kita ngonten itu cuma ngupload video saja dan berharap untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Yang kedua, verifikasi identitas. Setelah mendapatkan $10 pertama, kita akan memverifikasi identitas, bisa KTP, SIM, ataupun paspor. Ketika ini, kita akan mendapatkan notifikasi di dalam email kita untuk memverifikasi identitas kita. Ini per video ini dibuat. Kalau misalnya ada kebijakan tambahan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya, untuk memberikan saran dan masukannya. Nah, ketika kita sudah mencapai hal ini, kita akan diminta ini, dan kita mengupload foto KTP, atau foto SIM, atau foto paspor. Pokoknya satu aja. Dan uploadnya itu harus rapih, teman-teman. Jangan ke cropping, jangan ada turunan flash. Kalau saran gua, teman-teman upload ketika pagi hari, ataupun siang hari. Ya kalau bisa pagi lah, kalau siang terlalu panas kan, jadi terlalu nyantrang untuk mataharinya. Kita upload pagi, yang penting ada jelas, tidak buram, tidak goyang, tidak berbayang-bayang. Karena ini tertulis dalam kebijakan YouTube. Nah, kalau teman-teman sudah mengupload, nanti kita akan ke tahap selanjutnya. Kenapa verifikasi KTP ini penting? Karena ini adalah step by step untuk kita mendapatkan penghasilan YouTube. Apakah harus menunggu $10 pertama? Jawabannya iya. Kalau misalnya teman-teman monetisasi terus langsung ini, sebenarnya bisa aja. Tapi saran gue adalah teman-teman bersabar, kita tunggu aja pemberitahuan dari YouTube. Kita jangan bertindak sendiri. Ya, tunggu arahan dari pihak YouTube apa yang harus kita lakuin agar kita melakukan hal tersebut tidak sia-sia dan tepat gitu loh. Nggak salah dan sesuai waktunya. Jangan terburu-buru, jangan juga terlalu nyantai. Jadi teman-teman harus pas. Yang ketiga, verifikasi informasi pajak. Ini untuk ketika kita mendapatkan penonton di Amerika Serikat. Kita misalnya ada nonton dari Amerika Serikat nih, kan dapat penghasilan memang kecil sekali, dan kita memverifikasi informasi pajak. Nah, kalau untuk informasi pajak, kita bisa menggunakan NPWP atau tidak menggunakan NPWP. Kalau untuk menggunakan NPWP itu 10% untuk potongannya. Kalau tidak menggunakan NPWP 30%. Teman-teman bisa baca secara keseluruhan ya, nanti di dalam support Google untuk YouTube. Kenapa ini penting? Agar kita mendapatkan penghasilan dan bisa mencairkan gaji pertama. Karena untuk kebijakannya sekarang, kita harus memasukkan pajak ini. Bukan berarti kita bayar pajak ke negara ya, bukan. Ya, kalau mungkin kalau sudah besar medianya, bisnisnya, oke, itu ada, itu beda urusan. Tapi kalau teman-teman masih kecil ya, masih 1000 subscriber lah, atau mungkin 2000 subscriber, teman-teman tetap akan diminta, tapi tidak besar potongannya. Dan ini khusus untuk penonton yang di Amerika Serikat. Jadi seperti teman-teman. Jadi jangan kita memasukkan informasi pajak ini kita dipotong yang gede. Enggak, teman-teman. Ini khusus di Amerika Serikat aja. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana sih caranya? Nah, itu akan kita buatkan di video selanjutnya.
Atau teman-teman bisa nonton di video-video di channel YouTube lainnya. Biasanya teman-teman akan menyiapkan NPWP aja. Kalau nggak bisa teman-teman buat dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, bisa menggunakan tanpa NPWP. Ya, tapi kalau sekarang sih karena sesuai dengan kebijakan yang baru, nomor NIK itu sekarang sudah bisa dijadikan sebagai NPWP. Kalau dulu kan belum, sekarang sudah bisa aja teman-teman tetap lakukan untuk informasi pajak ini agar kita bisa mencairkan gaji pertama dari YouTube. Yang keempat, verifikasi rekening bank. Yang terakhir, teman-teman akan memverifikasi rekening bank ketika sudah mencapai ambang batas pembayaran, yaitu minimal nominal yang akan dicairkan sebesar 1.300.000 per video ini dibuat. Kecuali ada perubahan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Ketika sudah mencapai ini, teman-teman akan diminta yang namanya mengisi rekening bank. Biasanya kita mengisi rekening bank seperti BCA, BRI, Mandiri. Kalau untuk bank digital bisa apa enggak? Sebenarnya untuk sampai sekarang, gue belum mendapatkan informasi perihal bank digital seperti Bank Jago, Sibank, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bank-bank biasa, itu bisa teman-teman. Ya, teman-teman bikin rekening aja di BCA atau di Mandiri atau di BNI. Yang penting teman-teman bank konvensional gitu ya, intinya itu bisa. Nah, biasanya untuk pembayaran itu akan dibayarkan setiap tanggal 21 atau sampai 26 setiap bulannya, kecuali tanggal merah itu biasanya mereka akan di pending atau ditunda dulu terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kok belum masuk pembayarannya, ya sabar aja. Teman-teman tungguin dulu karena nggak langsung masuk, butuh proses. Karena kan yang jadi kreator itu kan banyak ya, orang-orang yang bukan kita doang. Ya kita bersabar aja teman-teman. Dan biasanya yang terakhir gue kasih tahu, penghasilan dari YouTube, dari dashboard channel YouTube ke AdSense itu masuk per tanggal 7 sampai 12 setiap bulan, kecuali libur nasional atau tanggal merah. Itu biasanya akan dipending terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal merah itu tergantung negaranya. Kalau di Indonesia di tanggal merah, bank bakal libur. Kalau misalnya tanggal merah di Amerika Serikat, dia tetap bakal libur. Ya teman-teman harus bersabar ya. Intinya YouTube akan terus mendapat update-nya per hari kerja. Kalau tanggal merah dia bakal libur. Oke teman-teman, itu adalah 4 poin penting. Semoga bisa bermanfaat.